Halo guys, Mario di sini. Lagi naik gunung nih guys. Oke. Tiba-tiba kepikiran. Sama naik gunung kepikiran. Karena apa namanya? Indonesia ini kan harus dipikirkan. Jailah. Udah kayak mau jadi ini aja kita, kepala daerah, kepala negara. Cuma salah satu pemikiran yang terlintas gitu ya. Mungkin nggak banyak di antara kita gitu ya, kalau kuliah gitu ya atau ke perguruan tinggi itu kita punya privilege untuk pilih kampusnya apa saja, di mana, jurusannya apa aja, biayanya berapa, mulai dari biaya masuk, biaya pangkal, biaya gedung, biaya UKT, biaya semesteran, belum biaya wisuda gitu ya. Nah, perguruan tinggi ini kan kalau bisa saya kategorikan kan semacam industri jasa lah ya. Industri jasa di bidang pendidikan, yang dimana sebenarnya setiap industri jasa itu kan ada KPI-nya gitu ya, ataupun once kita pakai jasa tersebut, kita ekspektasinya mendapatkan manfaat dari jasa tersebut. Misalkan kita gunain jasa bengkel karena mobil kita rusak atau mobil kita perlu maintenance, kita perlu jasa bengkel untuk apa? Memperbaiki mobil sampai jadi. Kalau ada nggak enak mobilnya ataupun tidak nyaman dibawa atau tidak sesuai keinginan, kita bisa komplain lah ya ke bengkelnya. Itu yang pertama. Terus jasa yang kedua misalkan tukang cukur gitu ya, ataupun jasa dokter gitu ya, jadi dikasih obat, terus kalau misalkan nggak sembuh atau apa, kita bisa ibaratnya kembali ke dokter sampai menemukan solusi yang terbaik. Nah, semua bidang jasa menurut saya begitu. Nanti bisa koreksi kalau saya salah. Nah, tapi di industri pendidikan ini untuknya kampus gitu ya, kita masuk ke perguruan tinggi atau kampus itu kan pasti ekspektasinya apa sih? Mungkin yang pertama biar dapat kerjaan setelah lulus, yang pertama. Atau yang kedua buka lapangan kerja, walaupun tidak mudah, tapi salah satu alasan untuk masuk perguruan tinggi ya kalau nggak dapat kerja. Yang kedua itu untuk bisa belajar untuk buat usaha, ataupun yang ketiga mungkin isi waktu luang karena disuruh ibu bapaknya. Nah, bapak ibu kita kan cari duit tuh ya, cari rezeki, terus ditabung untuk anak-anaknya bisa berkuliah ataupun melanjutkan pendidikan tinggi. Tapi yang terjadi adalah tadi kan ekspektasinya apa? Ekspektasinya supaya kita bisa dapat kerjaan atau buka lapangan usaha, ataupun fokusnya kita mungkin dapat kerjaan gitu ya. Tapi setelah kita jalanin dan dengan tukar itu dengan uang gitu ya, uang pangkal, uang gedung sampai semesteran gitu ya. Tapi di akhir semester misalnya 3,5 sampai 4 tahun gitu ya, setelah diwisuda, kalau kita nggak dapat sesuai dengan ekspektasi kita, karena kan tadi jasa tuh ya, kita give and take-nya lah ya bahasanya, tahu-tahu nggak dapat kerjaan. Bahkan di beberapa kandidat atau teman-teman saya gitu ya, ataupun kenalan saya, itu lagi susah banget cari kerjaan, teman-teman fresh graduate gitu ya. Bahkan pas saya interview kemarin ada beberapa yang sudah setahun cari kerja, ada yang setengah tahun, ada bahkan yang 2 tahun. IPK-nya tinggi-tinggi teman-teman, di atas 3,5, 3,7. Cuma konteksnya bukan ngomongin IPK-nya, tapi apa bentuk tanggung jawab dari perguruan tinggi ataupun kampus dengan manage ekspektasinya yang masuk ke perguruan tinggi. Mungkin kalau teman-teman lihat ada salah satu videonya Pak Anies gitu ya, ataupun saya lupa tuh, YouTuber diaspora dari luar gitu ya. Maksudnya untuk sebuah perguruan tinggi itu bukan fokus untuk menciptakan sumber daya manusia. Saya setuju. Paling tidak melatih masyarakat di Indonesia untuk cara berpikir. Saya setuju. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika kita lulus dengan nilai yang cukup baik dan tidak dapat kerjaan,
apa bentuk tanggung jawab dari sebuah institusi, yang di mana di sini institusi, sekolah tinggi, universitas gitu ya. Coba kita renungkan bersama gitu ya. Walaupun saya tahu kampus, universitas juga berjuang juga ya. Ada career center, dia connected ke industri gitu ya. Tapi kalau tidak dapat kerjaan selama setahun dan 2 tahun, harusnya memang kita sebagai pengguna jasanya, yang menggunakan jasanya 3,5 sampai 4 tahun, kita boleh nggak sih buat nuntut haknya kita gitu ya, ataupun bukan hak lah, ekspektasi di awal di mana kita seharusnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kurikulum yang kita ikuti. Atau ada permasalahan lain, misalkan selama ini kurikulum yang ada di dalam negeri ataupun di kampus kita tidak fit dengan, atau kalau di startup namanya market fit dengan kebutuhan industri. Nah itu yang jadi tanda tanya besar, karena makin banyak, secara kasat mata makin banyak yang susah cari kerjaan, di mana yang kedua kebutuhan industri tidak bisa terpenuhi oleh supply dari perguruan tingginya. Lagi-lagi kalau minjem kata Pak Anies, jangan disebut dengan sumber daya manusia atau supply sama demand. Cuma ya ekspektasi orang supaya dapat kerjaan, supaya bisa memiliki usaha. Nah itu, jadi teman-teman gimana? Ada pendapat teman-teman nggak? Karena ini menurut saya terlintas saja, saya lagi naik gunung, terlintas gitu ya. Saya ini ngapain gitu ya, 3,5-4 tahun gitu ya, lulus, ada yang S1, S2, tapi cari kerja susah, dan bentuk tanggung jawab dari kampus perguruan tinggi itu apa? Saya tahu ada career center, tracer study, tapi kayaknya harus dibakukan mirip dengan penyedia jasa yang lain. Thank you teman-teman, have a nice day.